nama itu dikeluarkan lagi gitu. Sekarang nama Bang Rismon dikeluarkan. Lagi siap. Mohon maaf, ada lagi Bang Rismon gitu ya. Makanya kemarin saya juga dalam posisi yang. Nah, tapi makanya kemudian apa yang disampaikan oleh nanti Pak Ugro, saya jawab itu ya. Oke. Masuk lagi, udah mau matang-matang ya. Apalagi beliau kan paling keras nih waktu itu. Kemarin juga saya mohon izin Bang, saya agak komplain gitu ya, kenapa harus dapat RJ lagi. Ya, tapi karena berkas udah matang nih. Tapi Pak Jokowi dengan legowonya, dengan sabarnya ya, Mas, saya juga kalau bisa tersangka lebih sedikit lebih bagus. Gak ada beban gitu ya. Sehingga dia bongkar lagi semua. Apalagi yang beliau ini cukup banyak ahlinya. Ya, kurang keluar. Terus juga diperbaiki lagi semua. Jadi fakta-fakta ini juga membuat pekerjaan penyidik akhirnya jadi agak panjang ya. Nah, di sisi lain petunjuk-petunjuk kemarin kan dari jaksa juga cukup banyak yang harus dikerjakan dan itu membutuhkan waktu. Nah, tapi kemarin setelah rampungnya berkas Bang Rismon keluar, akhirnya kan kejaksaan penyidik sudah mengirimkan lagi, tinggal kita lihat dari penyidik. Nah, soal apakah ya, kalau untuk itu saya beda pandangan dan sebenarnya di forum ini pernah dibahas juga bahwa memang berdasarkan pasal 361A KUHP itu menyatakan jelas tegas penyidikan yang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan berdasarkan peraturan lama. Jadi kalau jenderal melihat ini dari KUHP baru ya memang kacamatanya yang berbeda gitu. Karena jelas di 361 kalau KUHP baru harus selesai kasusnya. Tapi karena ini menggunakan KUHP lama maka tetap menggunakan KUHP lama. Betul. Oke. Itu jelas 361A dan selama ini kalau kita lihat juga semua sprint yang lahir kan juga 361A. Jadi bentar. Boleh sebentar Bu ya. Pak. Boleh. Jadi gini Pak Rifai ya. Kalau itu memang dikatakan 361 KUHP huruf A tadi, kalau menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, nggak ada diatur RJ. Nggak ada RJ. Jadi RJ-nya menganut kemana? Ini memang dilematis, ada peralihan undang-undang ini dilematis. Jadi nggak ada seperti pasal digunakan 310 tadi disebutkan pasal. Kalau perkara itu mau RJ seharusnya dengan undang-undang KUHP yang baru, berkas perkara itu sudah siap. Bukan berkas perkara mau dibongkar lagi. Sudah siap, sudah akan dikirim ke mungkin dosen pembimbing dan sebagainya. Nah, kalau sudah siap, penyidik menawarkan RJ enggak dengan KUHP yang baru? Enggak bisa, Pak. Karena masih penyidikan ini. Bukan. Makanya ada waktu di pasal 79 sampai 84 itu, waktu kesepakatan itu menyediakan 10 hari. Kemudian setelah ada kesepakatan bersama, diterbitkan SP3, dimintakan penetapan 3 hari maksimal ke pengadilan. Nah, kalau sudah diminta penetapan pengadilan, apa bisa sidang? Nggak bisa, ditolak pasti. Apakah jaksa bisa mengajukan penuntutan? Ya pasti ditolak pengadilan. Jadi KUHP yang baru ini mari kita hormati bersama. Saya berharap setiap laporan polisi, sprindik atau SPDP itu juga masuk dalam SIPP, Sistem Informasi Penurusan Perkara. Jadi perkara ini nggak bisa, sudah lengkap, ada RJ 2, diperbaiki dulu, penyidik pusing. Lah, kalau ada 2 orang yang waktu Pak Egy Sujana dengan Pak Dameril mengajukan RJ, seluruhnya dipanggil di depan penyidik di kantor polisi, bukan di kantor di Jawa Tengah. Nanti saya bilang Solo, nanti masyarakat Solo marah nanti, ya kan? Nggak bisa, di kantor polisi. Di kantor polisi di mana? Di Polda Metro. Makanya nggak boleh keluar dari Polda Metro perkara itu. Kan nanti penetapannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau nanti ditetapkan RJ-nya di Solo, berarti Pengadilan Negeri Solo. Nah, ini melawan KUHP lagi. KUHP jangan dilawan terus, capek kita. Eman, mungkin boleh dong. Karena kita pelakunya, Bang, kami luruskan dulu. Karena ini bicara hukum. Karena kita pelakunya, jadi jangan nanti. Ini yang kami tidak suka justru. Gini, Bang. Informasi yang ngaco-ngaco. Enggak gini. Jadi ya kembali lagi kalau menurut jenderal menggunakan. Tunggu Pak. Saya jangan dibilang ngaco. Saya baca nih Bapak. Masa Pak Kapolri bilang ngaco? Pak Ugro, Saya tidak ngaco loh. Saya bawa. Maksud saya gini Pak Ugro, maaf ya rekan ya. Karena yang mengajukan itu kami berdua, ya kami tentu ikutin aturan yang ada. Pak Ugro, ya saya tahu Pak, Bapak guru kita dalam hal kepolisian, bahkan pernah jadi ahli kita.
Kami ajukan Pak, saya terbuka orangnya. Itu restoratif justice difasilitasi oleh penyidik. Itu pengajuan kami. Kami tidak boleh masuk lagi ke dalam, mau ke KUHP lama, Perkap 8 2021 atau 79 sampai 83. Itu bukan wewenang kami Pak. Jadi kalau kita katakanlah protes-protes ini adalah SP3 yang tidak sah, SP3 yang cacat dan sebagainya, menurut saya jangan ke kami, ya penyidik aja dan ada upaya hukum. Nah ini yang kita protes terus. Nah kalau saya jawab lagi detailkan lagi Pak, begini loh Pak. Kalau pakai KUHP lama, KUHP baru 79 sampai dengan 87 kalau tidak salah itu. Kita baca Pak pasal 88 ya, maaf ya kalau salah Pak, antara 87 atau 8. Itu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah. Saya tanya sekarang, KUHP baru itu 79 sampai 83 sudah ada belum peraturan pemerintahnya? Belum. Kenapa ada Pak, RJ? sebentar Pak. Loh, Sebentar, kenapa Pak. ada RJ kalau tadi nggak ada? Sebentar Pak Ugro. Jadi intinya begini. Ternyata permohonan kami yang kami ajukan tanggal 3 Maret itu dijawablah secara final tanggal 14 kemarin. Langsung Pak Dir menyampaikan itu bahwa itu dipakai KUHP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Selesai masalahnya. Terus kami keberatan. Memang tujuan kami SP3 kok dikabulkan, itu pun kami menunggunya dakdikdukder. Hampir 1 bulan, 3 kita ajukan, tanggal 17, 1,5 bulan lah kurang lebih. Jadi ini yang satu yang kami tidak terima. Kami disebut itu pengkhianat, kami disebut itu tadi seperti Lepri Halun. Lu nggak ngomong-ngomong. Lah tanya dong teori, maaf Pak sedikit menyimpang, teori pemberian kuasa dan penerima kuasa, tanya pemberi kuasanya, jangan tanya penerima kuasa. Kalau saya terima kuasa aja dari siapa aja, yang penting tidak bertentangan dengan hati nurani saya toh, begitu kita semua advokat. Jadi saya disebut pengkhianat membawa Risman ini ke lembah jurang. Hah? Makanya ya maaf kata saya mau sekali-sekali boleh dong. Selama ini lembut saya. Boleh dong saya tunjukkan diri saya siapa. Maaf kata. Jadi itu yang membuat kami. Terus omon-omon. Kemudian udah masuk kuburan jadi mayat. Zombie. Ini kan saya, tersinggung juga saya. Zombie. Dan kembali yang tadi Pak Ugro, yang penting itu kami ajukan Pak. Kami ajukan prosedurnya semua ini. Dan kepada selain Pak Jokowi juga pelapor, ada 3 pelapor yang lain, kami juga sudah buat kesepakatan itu. Jadi menurut saya, ini ada antara combine KUHP lama, Perkap 8, 21 dan KUHP baru. Nah, ditanyakan kenapa itu, ya tentu ditanyakan yang Oke. Jadi kombinasi